Oke, silahkan lanjut. Maaf, saya lanjutkan. Ya. Sebelum memulai pelayanan konseling, konselor dan konseli berdoa sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini bertujuan agar masalah yang dihadapi dapat mendapatkan jalan keluarnya. Yang ketiga, pada saat melakukan pelayanan, konselor menggunakan landasan filosofis, yaitu kecintaan terhadap kebijaksanaan. Yang keempat, setelah selesai melakukan konseling, kegiatan konseling tersebut ditutup dengan doa bersama, agar tercipta suasana yang nyaman, tentram, dan diberikan keselamatan baik untuk konselor atau konseli. Saling berjabat tangan agar mempererat rasa kemanusiaan antara konselor dan konseli. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas, bahwa seorang konselor dalam mengemban tugasnya sebagai pelayan ataupun sebagai pembimbing hendaknya memiliki perilaku yang sesuai dengan ajaran dan selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya, sehingga nantinya pada saat memberikan pelayanan konseling akan tercipta suasana yang nyaman, tenang, damai, dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik sesuai yang sudah ditakdirkan atau digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hendaknya kita sebagai umat muslim untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena pada hakikatnya segala urusan atau masalah hanya Allah lah yang memberi kepada setiap hamba-hambanya dan juga yang mengatur serta memperbaiki urusan hambanya. Mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Ya, silakan bagi yang mau bertanya dulu. Gimana Kak Non itu? Ayo. Kak, miki siapa? Oke, bagi yang mau bertanya dulu, silakan. Tentang kepahaman-kepahaman ini. Iya, Bu. Ya, silakan Uji Susanto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan teman-teman itu menjelaskan tentang apa namanya yang berkaitan dengan agama kan, intinya itu. Jadi saya yang tanyakan itu kan masalah yang disebutkan asma Allah itu yang bergetar hati kita itu maksudnya bagaimana? Tolong dijelaskan kembali. Apakah yang dimaksud dengan bergetar itu tatkala disebutkan asma Allah itu bergetar atau ingat kepada Allah, atau hanya bergetar aja gitu, tapi tidak apa namanya ya, tidak meresapi dalam kehidupannya itu apakah melakukan dosa atau tidak. Itu aja Bu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Jadi tingkat keimanan dari masing-masing itu dipertaruhkan. Silahkan dijawab dari pemateri, tingkat bergetarnya dari seorang konselor itu sampai sejauh mana? Ya Bu, sedikit tambahan Bu. Di Ya, sini kan silakan. ada makalah itu disebutkan al-imanu ma'rifatu wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi artinya keimanan itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dipraktekkan atau diamalkan dengan anggota badan. Itu kan keimanan. Jadi kan yang tadi dimaksud adalah ketika disebutkan asma Allah itu bergetar, apa yang dimaksud bergetar itu apa? Jadi yang saya tanyakan itu. Terima kasih. Ya.
Mungkin Uji Susanto lebih tahu jawabannya. Oke, silakan ya. Yang pemateri, penelusurannya sampai sejauh mana tentang keimanan dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang sesuai dengan agama masing-masing konselor. Karena memang seorang konselor itu memang seorang profesi yang harus beriman. Menangani konseli itu memang berdasarkan keimanan. Mata kuliah ini membahas aspek yang berkaitan dengan BK, termasuk cara-cara untuk membantu individu mengalami masalah atau kesulitan dalam hidupnya. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu ya. Itu dasarnya di situ. Penelusuran dari yang bertugas, sampai sejauh mana ini ada pertanyaan tentang bergetar hati. Apakah sampai keimanan yang level berapa begitu ya? Ya, silakan. Mungkin diteruskan sama yang bertugas. Yang presentasi, kelompok presentasi. Ya, silakan. Baik, Bu, izin menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana? Jadi orang yang bergetar hatinya itu, maksudnya orang yang beriman itu, jika disebutkan nama Allah itu gemetar atau bergetar hatinya karena ada rasa takut dalam hatinya. Jadi rasa takutnya sebagai bentuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, jadi dia tuh langsung keinget Allah, jadi dia tuh takut buat mengerjakan maksiat. Jadi kayak gitu contohnya. Oke. Nah, itu seperti itu. Uji Susanto mungkin bisa menelaah sejauh mana bergetarnya seorang konselor yang beriman. Jadi tolok ukur beriman seorang konselor itu dia sampai merasakan bergetar, berarti itu adalah tanda-tanda iman yang sudah tinggi begitu ya. Istilahnya apa gitu. Memang seorang konselor atau seorang pembimbing itu diharapkan dapat memahami pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan klien. Kehidupan beragama yang dialami, yang dilakukan oleh klien tersebut. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dianggap sebagai faktor penting dalam membantu klien untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya. Nah, di sini loh, Aji Susanto. Jadi bisa mengantarkan klien dalam sisi layanan spiritual karena seorang konselor itu juga harus beriman. Sejauh mana imannya? Ya, masing-masing itu adalah bawaan dari masing-masing konselor. Karena tujuannya ini adalah menemukan makna dan tujuan dalam hidup konseli. Dalam hal ini, konselor atau pembimbing diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama dan keyakinan klien, sehingga dapat memberikan dukungan yang sesuai. Nah, begitu ya, Uji Susanto. Takarannya ini adalah takaran dari ke dalam konselor itu memang harus memiliki iman yang kuat agar bisa membantu klien berdasarkan spiritual, diberikan dukungan yang sesuai. Lantas bagaimana kalau klien kita lain agama? Maka secara spiritual keyakinannya diserahkan kepada agama yang sesuai. Gitu, Aji Susanto? Iya, Bu. Terima kasih jawabannya. Apa bisa menambah materi? Jadi kedalaman dari bergetarnya hati, ukuran dari iman seorang konselor itu seperti apa?
Itu saya kira itu masing-masing ya, ranah dari masing-masing tingkat tingginya iman seseorang. Iya. Yang penting kalau di sini seorang konselor itu memang harus memiliki iman, dan iman yang di sini dikatakan iman, dasar iman itu adalah dikatakan bahwa dia ketakutannya sampai bergetar. Nah, begitu. Berarti dia harus benar-benar beriman, begitu. Benar-benar memiliki iman. Bagaimana kalau konselor tidak memiliki iman? Nah, ini yang perlu diragukan. Mungkin nanti layanannya akan tidak sesuai. Sehingga ada ketidaktuntasan, ketidakpuasan dari klien kita. Jadi dari awal kita menjadi konselor harus disiapkan benar-benar imannya harus kuat. Jadi kita harus belajar keagamaan di masing-masing keyakinan. Jika yakin dalam Islam, maka ketakutan kita kepada Tuhannya sampai merasakan gemetar karena takutnya melakukan kekeliruan dalam memberikan keputusan. Begitu. Adakah bagaimana Uji Susanto? Iya Bu, paham. Terima kasih. Tapi Bu, kadang-kadang kan manusia itu kan imannya itu turun naik gitu Bu. Jadi gimana itu? Kadang-kadang kan tinggi, kadang-kadang kuat, rendah itu. Jadi solusinya itu gimana Bu? Ya. Kan tadi kan kalau disebutkan asma Allah bergetar. Itu kan tiba-tiba tinggi imannya. Kalau udah rendah imannya itu kan biasanya meremehkan gitu Bu. Iya. Ya, oke. Mungkin sedikit saya punya gambaran ya. Sebelum yang kelompok presentasi menjawab, bahwa kembali lagi kepada tingkat keimanan seseorang. Kalau di BK ini, bimbingan konseling ini terdapat mencetak bagaimana konsep diri harus jelas. Kalau seorang profesi konselor itu nomor satu ini adalah iman kepada Tuhannya, berarti kita konsep dirinya sudah jelas. Berarti harus benar-benar memiliki iman. Dikala iman itu naik turun, itu kan memang tingkat kualitas kesadaran dirinya masih lemah. Nah, itu semua adalah tergantung dari pilihan dari seorang konselor tersebut. Itu mau kita bertahan dengan kebenaran ataukah kita harus akan berselingkuh dengan lingkungan yang memang tidak cocok. Itu semua berdasarkan getarnya hati kita terhadap Tuhannya. Jika kita kuat getarnya karena takut akan memberikan keputusan yang salah, maka kesadaran kita, konsep diri kita sebagai seorang konselor akan teguh, kuat akan memegang pendapat itu. Jika lemah, maka itu siapa yang akan menghalangi? Kita tidak bisa menghalangi, tapi yang bisa dipupuk adalah kita sebagai seorang konselor memupuk diri, meningkatkan kesadaran yang kuat, membuat konsep diri yang jelas. Jadi keyakinan ini akan memberikan kepercayaan kepada klien. Jadi konselornya tidak gampang tumbang. Ada masalah seperti ini, konselornya ikut bermasalah. Nah, ini yang repot. Maka konsep diri seorang konselor harus jelas. Baca videonya Kore, bukunya Kore. Bagaimana membangun konsep diri yang kuat. Bukunya Kore, silakan dibaca. Kemudian dari konsep diri yang jelas, dari konsep diri yang kuat, maka muncullah kesadaran. Self-awareness. Munculnya adalah kesadaran diri yang mantap. Nah, di situ yang akan bisa membedakan grafik naik turunnya seorang konselor ketika iman, ketika naik dan ketika turun.
Begitu. Itu Uji Susanto, apakah ada Ya, tambahan Bu. dari presentator? Dari kelompok presentasi, apakah ada tambahan? Sudah cukup, Ibu. Ya, ini jam 5 kurang 2 menit. Jadi kita akhiri aja. Saya simpulkan bahwa pendekatan berperilaku, membentuk atau berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik antara konselor atau pembimbing dengan klien. Nah, ini nanti yang akan memunculkan grafik ya. Kalau kita itu runut melakukan hubungan yang baik dengan klien, maka insya Allah grafik kita itu akan selalu bertahan. Hal ini dilakukan dengan cara menghormati keyakinan dan nilai-nilai klien, serta membantu klien untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini seorang konselor itu ditekankan tidak boleh lemah imannya, harus tetap tinggi. Dalam prakteknya, pendekatan berperilaku membantu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan dukungan spiritual dan religius kepada klien, membantu klien untuk menemukan solusi yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilainya, serta membantu klien untuk memahami bagaimana keyakinan dan nilai-nilai tersebut dapat membantu mereka mengatasi masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien. Nah, di sini tuntutan seorang konselor memang harus kuat, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, tidak boleh loyo, tidak boleh naik turun grafiknya. Tetap grafiknya berada di posisi yang stabil. Karena untuk mengatur kepercayaan dari klien kepada kita sebagai seorang konselor. Jadi kesimpulannya, pendekatan perilaku membantu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan klien. Jadi klien dan konselor itu harus memiliki dimensi spiritual yang tinggi dan kuat. Seorang konselor atau pembimbing diharapkan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama dan keyakinan klien, serta membantu klien untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhannya, sehingga dapat membantu klien untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya. Nah, ini yang menjadi garis merah kita di sore hari ini. Kita belajar bahwa penekanannya seorang konselor dan konseli itu memang harus memiliki iman yang kuat, dimensi spiritual yang tinggi. Itu kesimpulannya. Saya kira dari saya cukup. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Mohon maaf, Bu. Untuk absen kelas AA2 itu bagaimana, Bu? Oh ya. Soalnya kan tadi waktu di absen itu kita belum pada ada yang masuk. Oke, jadi sisa waktu saya ngabsen dulu ya. AA2. Siap ya AA2. AA2 dan AH2 yang tidak ada. Sekarang AH2. AA2 dulu. Oke, Bu, AA2 dulu. Cin E Udin Magtelina. Dibantu ya. Bisa mempercepat kalimat untuk iya atau tidak ya.
Jadi Ada, Bu. Mohon maaf tadi sinyalnya kurang enak. Iya, jadi dibantu yang kuat sinyalnya biar cepat. Saya bisa membaca dengan cepat karena buahnya ini. Oke, Cin E. Agustin Sandosa. Ada, Bu. Oke, ini sudah saya centang semua. Fatma Saidatul Izza. Ada, Bu. Ada. Haidar. Ada. Kirana. Ada. Marini. Bu. Ada. Hadir, Bu. Adela. Ada, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Pinka. Hadir, Bu. Ria Putri. Hadir, Bu. Safa. Hadir, Bu. Safa ini sudah 2 kali. Debbie. Hadir, Bu. Rabiatul. Ada, Bu. Mehnas. Gabung sama saya, Bu. Oke, yang lalu udah masuk ya kamu. Uswatun. Uswatun. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hajar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Adista. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Rizkiatul. Hadir, Bu. Deco. Hadir, Bu. Indayani. Hadir, Bu. Yeremias. Yeremias. Tidak ada. Sabila. Sabila. Tidak ada. Muhammad Randi. Tidak ada. Siti Haniatim. Hadir, Bu. Oke. Sini Haniatim hadir ya. Ya, Bu. Ada, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Oke. Faidatul. Hadir, Bu. Isnaini. Hadir, Bu. Azam. Pandi. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Ija Nur. Hadir. Maulita. Nita Zul. Hadir, Bu. Putri Lingga. Yurika Eka. Oke, tidak ada suara, berarti tidak hadir. Hadir, Bu. Hah? Yurika. Mungkin Yurika. koneksi, Bu. Hah? Koneksinya, Bu. Koneksinya. Iya, dibantu temannya. Kalau memang ada, saya delete. Ada, Bu, tadi. Siapa yang ada? Putri? Iya. Yurika? Oke. Sudah saya rubah semua. Sekarang AH2 adakah? AH2 ada ya? Ada. Ini banyak sekali. Hadir semua 45? Yang saya tahu cuma 2, ini saya sama Solehati. Solehati, oke. Saya itu namanya siapa? Jenny Wahyunita. Nomor berapa? 008. Siti Solehati ya? Ya. Oke. Sudah saya rubah. Kemudian satunya? Jenny Wahyunita. Jenny, oke. Ada lagi? Kurang tahu, Bu. Ya, nanti sampaikan temanmu ya. Ya, Bu. Oke.
Sudah saya share. Saya kira sudah cukup. Ini sudah jam 5, kita menjelang maghrib. Terima kasih atas kehadirannya dan keaktifan kalian. Nanti saya save di video di YouTube, nanti saya share di grup. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Sebesar-besarnya kita ketemu lagi di minggu depan dan siapkan presentasi kembali. Gitu ya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh iya, Bu. Ya. Minggu depan ini kelompoknya siapa, Bu? Dari kelas mana, Bu? Silakan kolaborasi di grup aja. Tanya di grup siapa yang maju. Silakan atur sendiri. Yang penting kalian sudah melaksanakan tugasnya, kemudian dikirim di Google Drive saya. Nama-nama kalian sudah tercantum dan keaktifan kalian juga akan saya pantau. Gitu ya. Assalamualaikum, Bu. Ya. Untuk AA2 Haidar, Bu. Itu masuk juga, Bu. Koneksi, Bu. Bilang ke saya soalnya. Oh, Haidar AA2. Ya. AA2 ya. Haidar itu oh iya sudah. Tadi ada yang menjawab kok Haidar. Oke, aman. Ada lagi? Robiatul, Ibu. Nomor kelas berapa? A2, Ibu. AA2 aman semua kok. Oh, Robiatul. Baik, terima kasih. Nomor berapa Robiatul? Oh, sudah. Sudah, pokoknya tadi saya dibantu teman-teman bilang ya, udah saya presentasikan. Oke, sudah ya? Sudah jam 5 lebih. Kita menjelang berbuka puasa. Mohon maaf, lahir dan batin. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk pengaturan presentasi, silakan Anda sendiri yang mengaturnya. Gitu. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, saya langsung live meet ya.